Lajnah Pentas. Pekerjaan sekarang ialah CPNS Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Beliau diangkat pada 2022. Pendidikan formal beliau yaitu Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin, kemudian Pondok Pesantren DDI Mangkoso, S1-nya Win Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian S2-nya yaitu di Win Sunan Kalijaga Jogja, sekarang lagi ongoing. Dan pendidikan non formal beliau itu Ma'had Al-Jami'ah Win Jakarta, Pesantren Al-Quran Nur Medina, Pesantren Paskatahfiz Bait Al-Quran, organisasi Pramuka Win Jakarta 2018 sampai 2021, PMII Komisariat FDI 2019 sampai 2021, Forum Mahasiswa Magister FSH UIN Suka tahun 2022 sampai sekarang, dan Ikatan Mahasiswa Pasca Winsuka tahun 2022 sampai sekarang. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, langsung saja kakak semua kita sambut Kak Nadiatul Hikmah. Kepada Kak Nadia dipersilahkan. Baik, tes. Hari ini kita akan pandu ya, dipandu oleh Indah. Teman-teman, suara Indah sudah terdengar dengan baik? Atau masih agak sudah, Kak. Sudah. Baik. Sebentar, kameranya belum dinyalakan. Teman-teman, agak pada tegang atau relax. Kalau saya sendiri ini tegang karena menghadapi Hafizah 30 juz, Masya Allah ini. Baik, karena dia aman koneksi di sana? Iya Kak, ya. Suara saya terdengar tidak ya? Soalnya saya berprofil lagi di luar. Kak Zeze, ini terdengar ya, sudah bisa dilihat wajah saya? Belum, Kak. Belum ya. Kenapa ya? Baik. Sudah terlihat ya? Sudah. Baik nih, Kak. Baik, kita mulai ya. Sudah di-record juga ya? Khawatirnya nanti udah ini kita nerima materi tapi ternyata lupa ke-record. Sudah ke-record. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah berkat inayahnya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam acara penutupan ya majelis akhir Komunitas Muslimah Muda Berdaya batch 6. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan selama 30 hari dan ada lebihnya ya beberapa hari, Masya Allah. Kemudian juga acara intinya dan acara penyerta tapi juga inti ya. Kenapa inti? Karena memang ini sangat berkualitas ya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman komunitas Muslimah Muda Berdaya, plus buat teman-teman yang nantinya mendengarkan kembali video ini. Alhamdulillah hari ini teman-teman kita akan membahas tentang Al-Quran dan karir masa depan. Sebagian orang mengatakan bahwa kok emang bisa gitu dengan Al-Quran kita bisa mendapatkan karir di masa depan gitu ya. Pasti di antara kita bertanya-tanya seperti itu. Kenapa ya? Apakah memang mungkin kita mendapatkan karir di masa depan, kemudian bisa sukses di masa depan dengan Al-Quran gitu ya. Ini yang sering jadi pertanyaan, apalagi di masyarakat atau dari beberapa orang tua gitu ya. Nggak usah lah kuliah-kuliah di agama gitu kan, nanti katanya susah sekali bakal dapat pekerjaannya gitu kan. Dikatakan seperti itu. Tapi ternyata teman-teman semuanya banyak di masyarakat yang sudah lulus, mereka itu hafizah, kemudian ada yang bekerja di Kementerian Agama, ada yang menjadi owner di salah satu perusahaan sendiri dan sebagainya, banyak sekali yang sudah sukses. Nah, salah satu di antaranya ya dan yang menarik bagi saya pribadi ya, teman-teman,
banyak di lingkungan kita gitu ya. Tapi maksudnya tuh tidak bisa kita temukan di permukaan gitu ya, harus betul-betul kita cari nih ke apa namanya, ke dalam gitu, karena biasanya orang-orang yang memang hafal Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh betul gitu ya, beliau itu memang jarang sekali menampakkan dirinya gitu ya. Meskipun memang ada orang-orang yang up juga ada, tapi kebanyakan mereka tuh memang betul-betul harus dicari gitu satu persatu gitu ya. Nah, salah satu di antara yang menarik adalah ini, beliau adalah adik kelas saya, dan saya dengan beliau ini sudah pernah ada live streaming juga ya beberapa waktu lalu, yang teman-teman sudah lihat video kita membahas tentang hijab, dan kali ini saya akan belajar dari beliau tentang Al-Quran dan karir masa depan seorang muslimah. Kira-kira kita bisa nggak sih sukses berkarir di masa depan gitu ya dengan Al-Quran? Nah, rasa-rasanya pertanyaan ini kalau menurut saya pribadi itu nggak layak untuk ditanyakan gitu ya. Nggak layak, kenapa? Karena seolah-olah kayak meragukan Al-Quran. Padahal justru mungkin ini pertanyaan ini sering muncul di kalangan masyarakat yang mungkin awam dengan pendidikan Al-Quran dan agama. Nah, mari kita langsung saja nih, materi kita akan disampaikan oleh Kak Zeze. Jadi belum move on nih Kak Zeze ya. Dengan Ustazah Nadiatul Hikmah Suhufi, teman-teman, kepadanya kami persilahkan. Silahkan Kanan. Halo, Assalamualaikum. Bentar, Kak Indah, ini suara saya kedengeran apa? Kedengeran. Aman, maaf nih kakak mengganggu waktunya ya. Ya, mohon maaf karena lagi saya lagi neduh hujan. Oh, Masya Allah, iya sama, tadi juga lagi di luar hujan deras, alhamdulillah ya, berkah ya. Oke, saya pindah dulu. Buat teman-teman semua, silakan jika ada pertanyaan langsung di kolom chat ya. Silakan di kolom chat sambil materi berjalan. Baik, kita nunggu Kak Nadia. Sepertinya beliau ada masalah dengan sinyal ya teman-teman. Lagi hujan, Masya Allah. Baik, silakan Kak. Ya, baik. Ini sistemnya gimana ya Kak Ida? Baik, perkenalan dulu boleh Kak Zizi Pali. Jadi nanti kita akan talk show nih. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sebagaimana yang sudah kakak sharing ke Kak Nadia nih ya. Langsung aja mungkin ya. Karena tadi udah dengerin ya teman-teman, beliau lagi ada di mana ya. Kita langsung saja bahas tentang ini Kak Nadia. Jadi ada pertanyaan dari biasa teman-teman mahasiswa ya, bagaimana sih kita bisa menikmati indahnya hidup bersama Al-Quran ya, di sela-sela kita tuh sibuk dengan kuliah, kemudian sibuk dengan berbagai macam pekerjaan, tapi Masya Allah yang kita lihat tuh rasanya karena dia tuh di organisasi aktif, kemudian juga di pondok juga ya, karena dia tinggal di salah satu pondok ya, di Ma'had Al-Jami'ah, kemudian di pondok lagi Nur Medina. Gimana rasanya bisa menikmati keindahan hidup bersama Al-Quran kata dia? Ya, baik. Saya langsung aja mungkin ya. Ini saya jaringannya putus-putus enggak Kak? Ya agak putus-putus sih sedikit, tapi aman sudah ini lagi. Ini kok di saya jaringan. Atau mungkin kameranya di off kan, biasanya suaranya nanti ada dapatnya. Ya teman-teman, sepertinya ini memang dari tadi juga hujan deras sekali. Ya Kak. Baik, silakan Kak Nadia.
belum terdengar suaranya. Belum terdengar ya? Ada terdengar kan sih? Khawatirnya di komputer saya yang belum terdengar. Belum, Kak. Bersabar ya teman-teman semua ya. Ini memang jaringan ini, Masya Allah. Nah, sebagaimana kehidupan kita, kalaupun kita mau menghafal Al-Quran gitu ya Kak Zeze ya, ada aja ujian dan rintangannya. Tapi bagaimana niat kita untuk terus bisa dan mau menghafal Al-Quran? Kita tunggu beliau. Soalnya saya juga nih sangat menunggu nih bagaimana pengalaman beliau menghafal Quran gitu ya. Bagi kan kita nih udah emak-emak ya, bagi saya sendiri nih. Tapi pengen banget kita bisa murojaah gitu dan sebagainya. Sebentar beliau katanya masih. Baik Kak Zeze sambil menunggu Kanadia, Kak Zeze pernah ini mengikuti program hafalan Al-Quran? Atau pernah ada cita-cita menjadi hafizah? Kalau cita-cita pasti Kak, cuman ya itu Kak nggak ada ikut programnya. Tapi sudah pernah menghafal Al-Quran? Pernah Kak. Manual apa ya Kak? Kayak kalau dulu ada Kak waktu di MAN itu ada mata pelajaran tahfiz gitu Kak. Jadi otomatis ya menghafal. Tapi emang beda sih Kak gimana menghafal sendiri dengan menghafal ada yang mentornya gitu Kak. Baik, sekarang kita dengarkan nih. Dari Kanadia sudah bergabung lagi. Masya Allah. Luar biasa, kebayang juga ya tantangan dan ujian menghafal Quran nih. Seperti apa? Audionya masih off? Ulang lagi ya, Masya Allah. Teman-teman, bukan hanya di seminar Zoom saja, teman-teman, di dalam kehidupan kita juga banyak ya ujian. Ketika kita ingin mencapai sebuah impian, ada aja ujiannya, ada orang yang ngomongin kita, ada yang orang iri sama kita, kemudian kita juga pengen punya jodoh yang terbaik, misalnya itu ada aja nih bikin ragu gitu kan. Bikin ragu, terus juga tiba-tiba ada misalkan kita jadi condong sama satu orang, tiba-tiba ada orang-orang dari masa lalu kita datang dan sebagainya. Pokoknya terus misalkan kita mau menuju ke jadi sarjana atau magister, doktor, atau mungkin di sini ada yang mau bisnis gitu, jadi bisnis owner dan sebagainya. Dan tentunya hal-hal tersebut itu tidak mulus ya. Nah, sama dengan kehidupan kita nih. Sekarang dalam seminar ini ada gangguannya, sinyalnya kurang dan sebagainya. Tapi bagaimana niat ikhlas kita untuk mencari ilmu ya, mengambil berkah dari Al-Qur'an gitu ya. Insya Allah akan Allah permudah. Mari kita bersolawat bersama teman-teman semua. Semoga acara kali ini Allah berikan kemudahan ya. Karena kemudahan ini insya Allah kita akan dapatkan nih keberkahan ilmu dan Al-Quran. Baik, silakan karena dia sudah bisa bergabung. Insya Allah. Ya, ini mohon maaf karena nggak apa-apa. Ya baik, langsung saja ya Kak Indah tadi
mungkin tadi yang ditanyakan bagaimana, boleh dulu? Ya, tentang keindahan hidup bersama Al-Quran. Ya, baik. Saya mungkin mengawali dulu ya. Saya tahu juga dari mungkin tahu dari Al-Quran, bahkan mungkin ada nih bahkan hafal. Dan satu persiapan kalau hafizo itu mungkin tadi di biologis, menurut saya itu bukan sebuah pencapaian, tapi itu sebuah pekerjaan seumur hidup bahkan. Ada menurut saya akhir hayat saya dan saya keindahan. Jadi mungkin saya cerita, jadi saya masuk ke pesantren yang berbeda dengan pesantren yang waktu saya SMA, tingkatan SMA. Nah, waktu itu mungkin bahkan juz 30 pun saya tidak susah untuk menghafal hadis. Saya itu sering sekali dihukum susah untuk menghafal. Kemudian setelah pindah ke pondok SMA, jadi di program hafalan itu yang pertama ya, membuat tarik sama hafal itu yang paling dengan gabung ini sudah dengar Suaranya masih agak-agak ini karena dia. Ini jaringannya Baik teman-teman, tadi bagaimana katakan? Kedengeran ya? Ya, sudah. Silakan ya Nadia. Iya, terima kasih Kak. Intinya saya baru memulai atau mungkin merasa lebih dekat dengan Al-Quran ketika itu masuk pondok pesantren yang tempat saya sekolah SMA. Ketika itu mungkin saya terpengaruh oleh lingkungan karena masuk di situ, akhirnya sekamar dengan kedua seniornya yang memang sudah hafalnya itu sudah tinggi gitu. Jadi dari situ akhirnya karena mungkin ada rasa iri juga ketika di kamar mungkin saya kemudian mereka Al-Quran, saya ngerasa iri. Jadi dari situ, setelah dari situ apa ya, jadi pesantren saya itu tetap sekolah seperti biasa, jurusan-jurusannya juga, terus saya itu yang mungkin kimia, biologi, dan ternyata dengan berkah Al-Quran itu mungkin malah memudahkan kita. Nalar pikir kan belajar di kelas, kemudian mesti ada waktu tambahan untuk menghafal. Secara nalar itu masih susah bagi kita. Kalau itu malah mempermudah
mudah. Kemudian kuliah mungkin juga berat. Saya juga saudara karena aku gitu. Dari situ. Lalu dapat sebetulnya saya sudah kerja di PNS ini, dan itu juga oleh nalar kalau kok bisa gitu. Hal ini usia 22 tahun udah terkerja di CPNS itu kan apa ya, tidak pernah jadi impian saya sebenarnya. Cuman ternyata ini berkah Al-Quran ya. Ya, berkah ya. Baik, karena dia jadi dulu itu kan kita pernah satu komunitas ya, pas kakak lagi udah punya bayi ya. Kakak udah punya bayi, sama masih kecil banget bayinya. Nah dia dulu pernah ikutan mengaji dengan kakak ya, mengaji gitu kan setoran. Nah itu pada saat itu karena dia udah 30 juz atau memang masih on progress kira-kira nih? Karena ada itu teman-teman jadi masih progres atau memang udah 30 juz ceritanya pas waktu itu? Jadi nanti dulu udah selesai dari pondok Kak, jadi pesantren juga udah selesai. Oh, Masya Allah. Berarti dulu itu nggak nyebutin ya. Jadi cuma murojaah aja ya memang ya, Masya Allah. Sama temennya itu muda. Jadi baik, Masya Allah luar biasa. Baik, memang ya teman-teman semuanya. Jadi bagi Kanadia, teman-teman bisa dengarkan secara langsung tadi bahwa katanya ketika menghafal Al-Quran itu sebetulnya menghafal Al-Quran itu bukan kayak beban gitu kan, bukan sebuah apa ya namanya tuh sesuatu yang sulit, sesuatu yang apa ya bahasanya tuh, aduh ngapain ya baca Quran gitu dan sebagainya. Tapi memang sebuah bahasanya tuh kerjaan ya gitu ya, pekerjaan yang harus dikerjakan dan itu seumur hidup waktunya gitu. Dari mulai kita akhir gitu ya, kemudian sampai nanti kita kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala, memang itu apa namanya menjadi sesuatu yang harus kita menghafal Al-Quran gitu katakannya dia. Nah di sini sebetulnya teman-teman bisa ngambil nih bagaimana spirit karena dia ketika menghafal Al-Quran. Jadi bukan hanya dari apa namanya ketika kuliah, tapi memang pada waktu pesantren juga beliau memang termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Tapi teman-teman sekali lagi bagaimana nih niatnya ya? Niatnya untuk menghafalkan Al-Quran itu untuk apa gitu ya? Bukan untuk menjadi hafizah. Sebetulnya kalau untuk menjadi hafizah tuh bisa ya dalam waktu 6 bulan tuh bisa ya, atau 3 bulan kan katanya 3 bulan 30 hari katanya ada yang menjadi hafizah. Tapi bagaimana ketika sehari-hari itu kita bisa bersama Al-Quran. Ada yang satu ayat demi ayat, tapi kita bisa menikmati gitu ya. Makanya indahnya hidup bersama Al-Quran itu bukan hanya ketika sudah menjadi 30 juznya, hafizohnya, tapi ketika berproses untuk terus bersama Al-Quran. Ya, Masya Allah luar biasa nih teman-teman, perlu diapresiasi nih ya. Kemudian ke Nadia yang kedua nih, kalau boleh ya kita juga bertanya nih ke Nadia. Sebentar. Jadi niat juga ya, karena dia tadi sudah dibahas tentang niat menjadi hafizah. Bagaimana cara karena dia tuh menyeimbangkan atau memanage waktu pas waktu kuliah nih, karena dia kan kalau misalkan ketika tadi SMA tuh sudah hafal ya 30 juz. Kemudian pas ketika kuliah itu kan banyak banget tuh godaan-godaannya, apalagi kalau di kampus ya, ketemu kegiatan-kegiatan, kemudian ada circle pertemanan yang mungkin yuk ngajaknya nongkrong di mana misalkan gitu kan, atau organisasi, dan itu menurut kakak pribadi sih cukup menyita waktu ya,
ada yang menyita waktu kalau misalkan kita jadi aktivis ya. Nah, bagaimana tips dari Kanadia untuk mempertahankan hafalan tersebut dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, baik Kak Indah. Jadi kalau tips bagi waktu ya gitu. Pertama saya mungkin tadi disebutkan kalau saya beberapa lagi pas kuliah bagi saya lingkungan itu adalah faktor utama. Bagaimana kita bisa manajemen waktu. Kalau saya di organisasi, bagaimana kalau saya pulang kegiatan atau murojaah atau mungkin menambah hafalan, ikut kembali mondok dikatakan itu juga sempat ada program itu, kemudian bergabung juga komunitasnya, saling simak. Intinya saya selalu wadah seperti itu karena menurut saya lingkungan adalah faktor utama. Setidaknya ketika saya tidak langsung ada ada kewajiban ketika berada di komunitas. Kalau saya ada jadi bisa mungkin kebutuhan kita, bukan kewajiban, jadi kebutuhan. Jadi ketika mungkin dalam sehari kita nggak makan itu kan rasanya lapar ya. Seperti itu juga. Jadi ketika sehari mungkin kita nggak makan atau apa, kita hanya mungkin ini gitu. Jadi ibaratnya isinya itu akar budaya kita kapan saja gitu. Dan yang paling utama mungkin lingkungan dulu, kita cari lingkungannya. Teman-teman bergabung di pemuda ini gitu kan. Oh siap. Kalau baik. Ini boleh dilanjut Kak. Silakan. Kita menunggu lanjutannya. Mas Kai. Yes. Belum masuk suaranya? Ini jangan saya ngelek-ngelek. Hilang-hilang. Ya, jadi pertama mungkin yang kalau diinin, saya pernah mencari lingkungan teman dengan teman-teman yang kan niat ya, kalau kita udah nyanyi mereka dilakukan semaksimal mungkin. Jadi jangan menghafal Al-Quran itu bukan punya tujuan. Jadi untuk saya hal itu bukan sebuah tujuan, tapi pekerjaan. Ketika ini maka sampai ya berat. Jadi negatif bisa itu manusia memang tepatnya lupa. Manusia bapak saya gitu. Ya, jadi pertama cari teman-teman seperti komunitas ini, wadah sesuatu hal yang baik, sampai diusahakan semaksimal mungkin dan anggap itu seperti kebutuhan kita. Anggap saja seperti makan, yang tidak makan dalam sehari bisa buat kita tetap hidup, walaupun dalam sehari mungkin kita
tetap bisa berjalan, tapi itu rasanya kurang karena kita lapar. Masya Allah ya, luar biasa teman-teman semua. Jadi karena dia menjadikan Al-Quran ini memang ibaratnya kita seperti makanan ya. Kalau kita tubuh ini butuh untuk sehat, maka tubuh ini membutuhkan untuk nutrisi. Kemudian kalau misalkan makanan-makanan itu protein nabati, protein hewani ya, kemudian butuh minumannya, butuh dan sebagainya. Pokoknya untuk menguatkan tubuh sehingga tubuh bisa beraktivitas. Nah, begitupun dengan kebutuhan jiwa kita terhadap Al-Quran, begitu katakan dia. Maka kita bisa apa ya namanya, bisa memenuhi kelaparan jiwa itu dengan Al-Quran. Ya, rohani, kebutuhan rohani kita itu dengan Al-Quran. Nah, karena dia di sini menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, ibaratnya kalau misalkan karena dia kelaparan, bagaimana nih bisa ngecas lagi tubuh tubuh kita, berarti harus makan. Kalau misalkan jiwa kita kalau lapar, jiwa kita haus, ya, dan rohani kita kelaparan, diisinya dengan Al-Quran. Kenapa dia harus Al-Quran? Nah, di sini kita tanya ke Kanadia, kenapa Kanadia harus Al-Quran di saat semua orang itu healing itu dengan alam gitu ya. Kemudian ada bilang ya udahlah gitu kan, kita cari aja circle yang positif. Kenapa harus Al-Quran gitu? Atau kita cari aja organisasi yang bagus. Kenapa harus Al-Quran? Nah, silakan Kanadia. Ya, kalau ditanya harus Al-Quran, saya rasa pertama Al-Quran dia adalah obat. Al-Quran itu adalah obat. Kemudian apa namanya? Mungkin sama ketika kita tidak bisa mendengar, itu bisa mungkin diibaratkan seperti itu, ketika kita tidak bisa tanpa Al-Quran, ketika kita tidak bersama Al-Quran, anggap saja kita tidak bisa mendengar suara, rasanya kurang. Jadi saya mungkin mau bilang kalau saya bukan orang yang kerjaannya itu cuma menghafal. Saya aktif di orang yang jadi kalau ibu atau ada mungkin kalau kerjaan saya keren kemana-mana, tapi dalam mungkin kita tidak bisa mengatakan kalau hari kita itu sempurna. Jadi mau sempurna, mau itu dalam keadaan hadirkan Al-Quran itu dalam diri kita, dalam kebutuhan kita gitu. Jadi kalau mau dibandingkan kenapa Al-Quran tidak mencari komunitas lain untuk wadah ataupun tidak mencari healing, itu tidak bisa disamakan ya menurut saya Kak, karena derajat yang berbeda. Jadi mungkin kadang-kadang kita juga butuh healing, tapi di situ butuh Al-Quran itu juga sebagai obat. Itu mungkin Masya Allah, luar biasa kan Nadia. Berbeda. Jadi kadang di saat teman-teman zaman sekarang gitu ya, udahlah kalau misalkan kita lagi galau ya udahlah healing aja gitu kan, atau ya udahlah kita hang out atau ke mall dan sebagainya. Tapi kan kalau misalkan orang-orang atau kaum muslimah yang betul-betul tahu bahwa pedoman hidup kita sebagai seorang muslim dan muslimah ya adalah Al-Quran ya. Sebagaimana sudah pada kita tahu teman-teman semua bahwa dua pedoman ya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan kepada kita sebagai umatnya, itu ada dua, Al-Quran sebagai kitabullah dan sunnah Rasulullah, ada sunnah. Jadi kalau misalkan kita tidak berpegang teguh kepada keduanya, maka akan tersesat hidup kita ya, gitu ya. Apa hadisnya? Karena dia insya Allah lebih tahu ya. Masya Allah. Jadi
ada dua pedoman tadi. Makanya teman-teman, kalau pernah kita bahas juga dan sering kita bahas juga, kenapa sih kita harus ada riyadhah Quran, harus kita baca Yasin, harus kita baca Al-Kahfi, harus kita baca Al-Quran dan lain sebagainya ya. Itu memang sudah jelas. Kita sudah pernah ibaratkan bahwa dalam sebuah lautan gitu ya, kita sedang berlayar ke sebuah tujuan gitu ya, dan kita sedang berada di dalam kapal, kita sedang berada dalam sebuah daratan, kemudian kita berlayar nih, kira-kira kalau berlayar harus apa dulu, harus tahu apa persiapannya seperti apa, dan harus punya apa, kompas gitu ya, karena dia harus punya kompas, kemudian dan sebagainya. Nah, kemudian kita berlayar, kalau misalnya kita kehilangan kompas dan kita tidak tahu kemana arah menuju ke tujuan kita, ya, atau bahkan mungkin kita lupa apa yang menjadi tujuan kita gitu kan. Nah, maka di sini kita sekali lagi katakan bahwa Al-Quran inilah yang menjadi kompas kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi hafizul tadi katakan dia bukanlah sebuah tujuan, tapi menjadi hafizul adalah sebuah kewajiban, ya, pekerjaan gitu yang harus kita lakukan gitu. Betul. Kenapa? Karena ya kebutuhan. Karena kan kita tadi sedang berjalan, sedang berlayar di dalam sebuah samudra yang begitu luas gitu ya. Kemudian kita membutuhkan kompas, dan di dalam kompas tersebutlah yang menunjukkan kemana arah yang akan kita tuju. Nah, dalam Al-Quran ini sudah ada semuanya. Tidak sama ketika kita bisa membandingkan Al-Quran itu dengan komunitas, dengan bioskop, dengan apalagi healing dan sebagainya. Al-Quran ini semuanya ada di dalam hal tersebut. Ya, baik. Karena dia syukron nih. Karena dia masih ada suaranya. Yang pertanyaan terakhir mungkin karena dia nih sebelum kita tutup. Pertanyaan terakhir, gimana karena dia bisa lulus di CPNS atau ini yang paling penting, poin penting di antara diskusi kita malam ini adalah karena dia nih terpilih menjadi CPNS di tahun 2022 ya. Kemudian dan posisi penting atau lembaga kerennya adalah tentang lembaga pentasihan ya, pentasihan Al-Quran. Dan itu luar biasa, pasti berat banget tanggung jawabnya ya. Itu Masya Allah, coba boleh dong sharing ke kita semua. Mungkin di antara kita ada yang pesimis nih, kita ngafalin Quran tapi kok gimana ya karir masa depan kita. Nah, silakan karena dia boleh sharing. Ya, ya. Baik, Kak Indah, terima kasih banget hal-hal ya. Saya mengutip mungkin kalimat mau diayun diterangkan saja. Ini suara. Ya, ada terdengar. Ya, baik. Jadi tadi saya kalau ini salah juga, saya di penting, kemudian jadi pekerjaannya bersentuhan mungkin saya bersama ada lembaga dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, di mana itu setiap Al-Quran yang mau dicetak, baik itu berbentuk fisik, buku gitu ya, mushaf ataupun Android, itu dicek dulu kesahihannya sebelum disebarkan ke masyarakat. Karena mushaf yang ada di kita kan maksudnya walaupun halamannya itu tetap tapi mushaf itu mungkin percetakan di tipe atau salah tulis atau dia itu di dulu cek dulu sama beberapa lebih atau dulu spesifik itu tersyarat ya.
Ini sudah ya. Suaranya masih putus-putus kan ya? Tes? Suaranya? Ya kan, Kanat? Halo. Ya? Iya, iya. Suara saya masih terdengar tidak ya? Masih, Kanat. Suaranya aman. Ya. Terdengar ya, Kak? Di sini. Masih hujan ya di sana ya? Iya. Suaranya ada terdengar. Lanjut. Baik, silakan lanjutkan, Kanat. Jadi di spesifikasi ya, karena apa ya, kemarin itu saya menyelesaikan S1 di UIN Jakarta. Kemudian ya layaknya orang-orang yang sudah lulus mungkin pikirannya selanjutnya saat itu saya tidak punya pilihan lain selain melanjutkan studi saya. Saya pilihlah baru. Akhirnya saya melanjutin kuliah saya. Berjalannya waktu karena kebetulan ada formasi baru. Jadi ini formasi baru di CPNS kemarin dengan spesifikasi memang ada spesifikasinya, itu persyaratannya mahal 30. Alhamdulillah saya coba gitu ceritanya, coba Formasinya ini ya, formasinya formasi alumni Universitas Islamiyah ya, pas banget kan? Ya tuh, ya itu susah karena mungkin masih untuk ijazah S1 ya. Akhirnya saya coba karena ada 3 tahap juga. Yang pertama itu ada tes tes komputer ya, dari itu masuk nilainya dari itu lumayan sih. Alhamdulillah sampai akhir saya lulus, masuknya di formasi lulusan terbaik. Jadi lulusan terbaik itu ada batas IPK-nya untuk mendaftar itu. Jadi sesingkat itu. Dan akhir sementara pikirkan gitu di CPNS. Ada berapa mungkin saya tadi bilang kalau tidak bisa maksimal terus gitu, ada hal-hal yang kan dia lanjut itu di luar negeri tidak. Akhirnya ke Jogja, kemudian kembali lagi di Jakarta. Jadi yang sekarang itu tidak bisa tercapai dengan yang lebih baik. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Kalau saya bilang kita
mungkin urusan hasil nanti urusan Allah mengasih kita yang mana, karena kita tidak tahu takdir kita yang mana. Masya Allah ya, sudah terlihat kalau setiap kita mengundang jadi beberapa orang-orang yang backgroundnya itu beliau tuh para penghafal Quran gitu ya. Kemudian menjadikan Al-Quran itu pedoman ya, rasa-rasanya gitu kita punya mendapatkan aura tersendiri ya gitu ya. Mungkin di sini ada Kak Aida, kemudian ada Kak Husna, ada Katian, atau beberapa teman-teman yang dari Mahmuda ya, tadi sudah pada off di awal, sering gitu merasakan gimana nih rasanya aura-aura dari teman-teman yang mereka tuh memang betul-betul dari backgroundnya itu dari para penghafal Al-Quran, terus juga beliau menjadikan pedoman Al-Quran itu pedoman hidup gitu ya, sangat terasa sekali auranya, termasuk dari bagaimana cara beliau-beliau itu mengemukakan pendapat, kemudian nilai-nilai dan prinsip yang mereka pegang dalam hidup gitu ya. Kemudian ada sesuatu yang mungkin menjadi ideologi mereka ya dalam menjalankan kehidupan, dan Masya Allah memang segala sesuatu yang persamaan ya yang bisa kita lihat di antara para pemateri ini adalah bagaimana menjadikan dunia ini bukanlah tujuan, tapi memang Allah lah yang menjadi tujuan hidupnya. Kemudian bagaimana berproses itu terus mengaitkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan hasilnya juga kepada Allah. Dan kemudian tidak lupa juga ketika kita berproses itu ada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kekuatan. Kemudian Allah juga yang memberikan hasil. Lalu apa yang bisa kita persembahkan kepada Allah adalah setiap langkah kita, kemudian setiap usaha kita, setiap ikhtiar yang kita lakukan itu kita yakini bahwa Allah membersamai kita dan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, Kak Nadia ini CPNS muda gitu ya, bahasanya itu termuda ya, lulusan S1 kemudian di lembaga pentasihan Al-Qur'an ya teman-teman semua, dan itu kita tahu gitu bahwa kalau kita bikin makalah itu ada tipe 1, 2 itu kan kadang itu kayak masih biasa nih, masih diampuni gitu sama dosen gitu kan. Tapi ada juga nih dosen kita yang langsung kalau salah satu huruf ya Nadia, salah satu huruf atau salah satu syakalnya gitu ya, itu betul-betul dirobek dan dilempar. Pernah ya kamu ngerasain gitu kan? Semoga kamu nggak pernah sama dosen. Nah, kalau di kelas kita dulu pernah ada yang demikian. Nah, kita tidak usah sebutkan siapa dosennya, tapi di UIN kayaknya udah pada tahu siapa beliau ya. Nah, bagaimana dengan Al-Quran gitu? Ketika misalkan di lembaga pentasihan ini, kalau misalkan ada tipe yang salah siapa, yang berdampak siapa gitu kan? Kalau dosen makalah ya paling yang disalahin ya kita. Tapi kalau misalkan Al-Quran ada salah, kemudian nanti udah disebar ya, udah dicetak dan disebarkan ke seluruh Nusantara, Indonesia, kemudian misalkan diekspor juga ke luar negeri, misalkan gitu kan, diberikan ke orang. Nanti bagaimana gitu penafsiran, kemudian bagaimana cara pandang, kemudian bagaimana bacaan dan termasuk mungkin ke depannya tuh tentang bagaimana menjadikan Al-Quran pedoman hidup. Kebayang kalau misalkan Al-Quran itu salah dari segi tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahimu misalkan gimana. Dan itu kan beda penafsiran. Kemudian ada lagi misalkan tentang ayat tentang yang zina misalkan gitu kan. Yang zina tuh harus diapakan? Harus dirajam, perjamu gitu kan misalkan. Nah, harusnya dirajam. Tapi ini misalkan titiknya itu salah. Jadi farhamu. Kebayangkan yang tadinya harusnya dirajam, tapi malah salah penafsiran jadi farhamu, malah harus dikasihani. Kan itu dampaknya sampai akhir zaman kan. Kalau kesalahan tipe itu kemudian dibenarkan oleh seluruh
masyarakat yang ada di dunia. Kebayang kalau misalnya tidak ada para penghafal Quran, tidak ada yang bisa merevisi hal tersebut ya, dan sebagainya. Baik, karena dia kakak bangga sekali dengan karena dia sekarang sudah terpilih menjadi CPNS di Lembaga Pentasihan Al-Quran, kemudian di formasinya lulusan terbaik, dan kakak lihat ya bagaimana track record Nadia, gabung di Pramuka, kemudian juga gabung di berbagai komunitas dan organisasi, tapi luar biasa istiqomah banget dari segi berjilbabnya, dari segi berpenampilan, kemudian bergabung dengan teman-teman yang lain tuh kakak senang sekali gitu. Dan ini mudah-mudahan ke depannya teman-teman di Mahmuda bisa mengambil contoh dari karena dia ini ya, dan di sini membuktikan bahwa bersama Al-Quran itu kita bisa meraih karir di masa depan gitu ya. Salah satu diantaranya kita bisa masuk ke lembaga kementerian gitu dan sebagainya. Nah, disinilah teman-teman tidak ada kata terlambat ya, karena kira-kira bisa nggak sih di usia-usia sekarang nih teman-teman, ada yang mungkin udah usianya 28 tahun, ada yang usianya 25 tahun, masih bisa nggak untuk kita semua menghafal Al-Quran kembali? Itu mungkin. Bisa banget Kak, bisa banget. Nah, gimana nih kira-kira? Tidak terpaku atau tidak terbatas waktu. Tidak terbatas waktu. Kenapa Kak Indah? Maaf. Ini mungkin tadi tuh lebih kepada niatnya gimana sih bisa niatnya itu besar gitu untuk menghafal Al-Quran gitu di tengah godaan zaman sekarang, adanya media sosial, kemudian komunitas-komunitas yang memang bisnis, kemudian yang kita senangi gitu. Tapi kita benar pengen hafal Al-Quran. Katanya kalau misalkan hafal Al-Quran itu harus fokus gitu di rumah, bener-bener hafal Al-Quran dan meninggalkan semua kegiatan media sosial. Nah, kira-kira menurut Nadia seperti apa nih untuk pemikiran yang demikian? Apa memang betul? Ataukah bisa aja menghafal Al-Quran dimanapun dan usia berapapun? Iya, kalau mungkin dari aku ya Kak, orang itu berbeda-beda ya. Jadi ada memang orang yang butuh fokus apa namanya untuk melakukan hal ini gitu. Dia pengen yang lain tidak selain itu gitu. Fokus dan untuk apa namanya ya, aku sendiri bukan tipe orang yang di satu tempat, jadi aku yang suka jalan, suka keliling, suka mencoba. Aku ya bisa saja aku tunjukkan dari waktu aku sekolah gitu proses. Jadi emang bisa gitu belakan pondokku seperti pondok biasa belajar sampai siang pulangnya itu kita ada kegiatan yang aku gambarkan dulu dari awal seperti itu. Dulu aku belajar kok gitu, dulu aku belajar penuh sampai siang seperti itu, sore dan malamnya aku isi ajaran hafalan, dan alhamdulillah ternyata itu tidak menyurutkan semangat aku belajar gitu. Bahkan aku pun teman-teman yang sama-sama lebih berprestasi kelas yang adanya kegiatan kita lebih banyak gitu. Yang pertama memang memperbaiki niat sih. Jadi kesibukan apapun kita bisa aja hafal, kondisi apapun dengan kesibukan apapun. Karena sendiri kayak kalau dilihat dari aku, ya aku aktif kegiatan pun iya, apa namanya, bukan tipe orang yang diam gitu untuk melakukan hal itu. Tapi alhamdulillah semuanya bisa. Jadi diawali dengan niat dan berusaha maksimal. Insya Allah semuanya akan dimudahkan ketika niat kita sudah kuat. Seperti itu Kak Indah. Baik, karena dia terima kasih banyak untuk berbagi insight-nya, berbagi pengalaman, berbagi
motivasi dengan kita semua di komunitas Muslimah Muda Berdaya. Dan rasa-rasanya teman-teman, silakan jika ada yang mau bertanya, kita persilahkan. Boleh open mic atau boleh di kolom chat juga. Silakan. Kak Zeze, Kak Husna. Oh, Masya Allah, ada senior saya nih, Masya Allah, beliau Hafizah juga di sini. Salam kenal, teman-teman. Sekaligus memperkenalkan di sini ada Kak Igelia Rahma, teman-teman, nanti di follow aja Instagramnya. Beliau juga adalah Hafizah, ya, Masya Allah. Dan beliau membuktikan nih bahwa, bersama Al-Quran itu, karir masa depan itu sangat cemerlang, Masya Allah. Dan nanti teman-teman bisa lihat-lihat Instagram beliau juga ya. Kemudian di sini ada Kak Aisyah. Silakan Kak Aisyah Karismayati jika ingin bertanya. Atau insya Allah sudah terwakili tadi ya pertanyaannya semuanya ya. Sudah diwakilkan. Kemudian Halo Kak. Ada? Kak Zeze, silakan bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mau itu Kak, apa menyambung pertanyaan Kakak Indah tadi yang terakhir ini tentang misalkan kalau umur kita yang udah 20-an gitulah Kak ya, kan bisa tuh ngafal Al-Quran. Nah tadi kan kayak nggak jelas banget ya Kak, atau jaringan Al-Quran itu gimana, jadi mau nanya nih Kak Nadia, gimana kiat-kiatnya, misalkan kita pengen banget nih bisa gitu ya, tapi kalau umur segini, kalau masih umur belasan atau mungkin bisa masuk pesantren tahfiz atau gimana ya Kak. Tapi kalau misalkan umur kita misalkan contoh aku 26. Nah, gimana kiat-kiatnya untuk bisa menghafal Al-Qur'an juga gitu ya Kak. Kalau sendiri mungkin bisa tapi mungkin nggak maksimal gitu ya Kak. Nah, jadi gimana caranya menurut Kak Nadia gitu? Ada nggak sih kiat mungkin caranya gitu? Atau masuk komunitas atau apa gitu kan? Baik, terima kasih Kak. Ya, aku langsung jawab ya Kak. Kalau kiat-kiat ya, ini kedengaran kan suara saya? Ya, kedengaran. Apa ya? Umur segini mungkin kalau aku ya, pertama diingatkan dulu niatnya, kemudian jangan kalau di awal mungkin kita jangan membuat target, misalnya mungkin karena kita pengen banget hafal nih, dalam sehari udah pengen setengah juz dihafal, jadi cari yang mudah dulu untuk kita, jadi kayak itu tidak apa gitu, jadi hafizah itu bukan tujuan, hafizah itu bukan pencapaian, tapi itu pekerjaan hidup. Jadi saja juga sih. Jadi ada masanya menghafal itu kita lentur ya, istilahnya futur itu adalah kayak satu ayat pun susah banget dihafal. Jadi kalau di awal-awal memang tidak ada terbatas waktu, jadi menghafal itu bisa kapan saja, bisa di umur berapa saja. Jangan target kalau mau hafal cepat. Kayaknya kakak buat dulu nih, kan sibuk dulu kalau misalnya nggak berat gitu kan, biasanya kalau misalnya orang kerja takut takut ngantuk di kantornya, ibu itu nggak dipakai waktu bersamakan, ataupun kalau dalam sehari ini padat banget zikir ayat atau berat ayat itu satu kata. Ada juga
kali itu kan kalau dibaca terus akhirnya hafal sendiri. Dan biasanya misalnya mau hafal ayat berapa, dimulai dulu deh seminggu nulis gitu. Subuh saya mau hafal 1 ayat. Lama juga terbiasa dan akan bertambah karena mungkin prosesnya saya seperti itu. Jadi bermula dari ayat terus itu mungkin Baik, gimana Kak Zeze? Sudah cukup? Semoga jawabannya tidak puas. Iya. Biar nanti Kak Zeze ini ya sharing lagi dengan Kak Nadia ya. Iya. Jadi Kakak berharap tidak puas. Kapan-kapan kita bisa ngundang Kak Nadia lagi karena ini Harus keren. Wajib. Baik, betul ya. Jadi saya jadi kepikiran lagi barusan. Jadi kepikiran bahwa terkadang kita tuh mengambil cara cepat. Gimana caranya biar bisa cepat hafal 30 juz. Tapi barusan mungkin memang Allah kasih hidayah juga ya. Di saat mungkin kita mengejar dunia, di saat kita kejar-kejaran dengan orang lain itu mengejar prestasi di dunia, omset miliaran, omset sekian dan sebagainya. Tapi kita tidak berpikir ya bagaimana kita bisa mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kita bisa menghafal Al-Qur'an, kita mendekatkan diri dengan Al-Qur'an dengan cara setiap hari kita tuh nggak apa-apa kita ngulang lagi gitu menghafal, nggak apa-apa kita mulai dari satu ayat gitu. Maksudnya katakan Nadia juga tadi hafal 30 juz itu bukan tujuan, tapi betul-betul bagaimana kita setiap hari itu bersama dengan Al-Qur'an. Yuk, sepertinya ini memang harus digalakan nih di komunitas Mahmuda Batch 7 karena kemarin itu belum terlalu full ya, belum terlalu maksimal. Siapa teman-teman yang mau setoran hafal Al-Qur'an gitu. Padahal kita udah open nih karena dia sama seperti zaman dulu Kakak bolak-balik ke UIN bawa anak gitu kan. Nah, kali ini kan online, sebetulnya harusnya lebih mudah ya anak-anak. Tapi memang mungkin dari semangatnya nih Kak Zeze ya, semangatnya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sih sementara ini teman-teman masih menggalakkan kajian subuh gitu kan, kemudian surah waqiah dan sebagainya. Nggak apa-apa, itu jadi salah satu step awal ya bagaimana kita bisa mencintai Al-Qur'an gitu. Nah, kedepannya kita insya Allah di Mahmuda Batch 7 kita canangkan ya teman-teman untuk menjadi hafizoh Al-Qur'an berapapun itu bisa. Makanya kalau misalkan kita belum bisa mempersembahkan hadiah untuk orang tua berupa materi ya, berupa misalkan mobil, umroh, haji dan sebagainya, maka insya Allah dengan wasilah Al-Qur'an mudah-mudahan kita bisa mempersembahkan hadiah di akhirat. Tapi kita yakin di dunia juga Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Baik, karena dia ada satu lagi mungkin pertanyaan, tapi di sini ada yang raise hand, tapi Ikhwan nih nggak apa-apa nih, karena saya nulisnya terbuka untuk umum. Mohon maaf ya, nggak apa-apa mungkin. Tapi kayaknya ada di. Iya, nanti ya yang untuk raise hand, kita buka dulu yang di kolom chat. Ini ada dari Kak Aisyah. Bismillah, idealnya pada usia berapa ya anak kecil mulai kita arahkan untuk fokus dalam menghafal serta mentadaburi Al-Qur'an katanya. Maaf, mungkin dari kami tadi rasanya pemateri belum jelas ya, mungkin suaranya ya. Tapi kok saya tuh langsung nyampe ke hati saya ya, langsung tadi kalimat-kalimat karena dia meskipun suaranya tadi agak hilang timbul. Insya Allah sekarang sudah aman sinyal karena dia, silakan dijawab. Iya. Bismillah ya Kak. Saya mencoba menjawab sepengetahuan saya. Saya mungkin mau bilang saya bukan mengenai ini belum pantas untuk menjawab idealnya di anak usia
berapa. Dan saya mungkin jawab saya aja gitu. Jadi sedini mungkin. Saya mungkin belajar dari dulu, kemudian ketika sudah bisa, anak itu kan kecil, hanya kan mudah banget ya menangkap perkataan kita atau melihat kebiasaan orang-orang sekitarnya itu mengikuti ya Kak. Itu mungkin dia bukan mendengarkan atau mungkin sebagai orang tua juga memberi seperti itu. Jadi sedini mungkin. Dimulai dari memperdengarkan mungkin dulu aja gitu. Mungkin sebatas itu yang bisa saya ini kan Kak jawab, karena mungkin sih belum berpengalaman. Kanet. Jadi orang tua. Masya Allah. Nggak apa-apa Kanet, terima kasih banyak. Karena biasanya nih, saya dapat nasihat dari ada salah seorang gitu ya. Katanya biasanya kita kalau misalkan Allah itu memberikan kepada kita ilmu. Nah, bagaimana cara Allah memberikan kita ilmu ketika kita mengajar? Salah satunya adalah lewat pertanyaan dari murid. Gitu ya. Nah, terkadang pertanyaan-pertanyaan dari murid itu kita nggak bisa, tapi ternyata justru Allah mau memberikan ilmu melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan lewat lisan si murid tersebut. Gitu. Nah, karena dia insya Allah berarti nanti akan sampai pada waktunya menjadi seorang ibu, dan saya yakin karena dia sudah mempersiapkan nih bagaimana generasi soleh-soleha di masa depan dimulai dari sekarang, bahkan mulai karena dia dari kecil. Sebetulnya itu sudah mempersiapkan ya untuk menjadi menyiapkan generasi soleh dan soleha, Masya Allah. Sedikit membantu mungkin Kak Aisyah, di sini saya sebagai orang tua dan menjadi PR juga ya bagi saya pribadi, bagaimana agar anak itu bisa menghafal Al-Quran. Betul tadi katakan Nadia, sejak sejak dari dalam kandungan ya, dari dalam perut ibunya gitu kan. Tapi lebih bagus lagi adalah menanamkan di Al-Quran dalam diri kita sebagai calon seorang ibu. Nah, karena dia ini insya Allah sudah menjadi calon ibu yang ideal karena sudah mempersiapkan di masa depan ya hafalan Al-Quran, kemudian menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup gitu. Namun jika memang di usia berapa, sebenarnya bagusnya itu memang dari usia lahir itu memang diperdengarkan Al-Quran. Tapi tidak ada kata terlambat di mana kita sebagai seorang orang tua hari ini ingat misalkan untuk mengajarkan Al-Quran, maka perdengarkan kepada mereka di waktu kita ingat hari ini sampai ke depan secara istiqomah. Itu saja mungkin ya karena dia ya, insya Allah teman-teman semoga tidak puas dengan jawaban kita hari ini, biar nanti teman-teman follow karena dia nanti bertanya langsung lewat DM beliau. Kemudian silakan mungkin Pak Soleh, Muhammad Soleh ya, jika ingin bertanya silakan, boleh sedikit mungkin waktunya ya. Mohon maaf karena waktunya nih. Silakan, masih berkenan raise hand. Mewakili mungkin dari pihak calon Bapak ya. Iya, siap. Terima kasih Kak Indah ya. Dan pemateri Kak Nadia. Saya menarik pembahasan dan diskusi hari ini, tapi saya lebih ke pemikiran rasional sebagai seorang hafizah ya. Tentu menjadi hafiz dan hafizah adalah seorang pilihan hamba Allah, tapi kan yang dalam konteks mungkin mendapat rahmat dari Allah itu berbeda-beda, ya kan? Maksudnya jika mengamati ada seorang hafiz dan hafizah yang bahasanya sul adab dan yang lain-lain, atau dunia yang menjadi orientasinya, atau money oriented dan segala macam. Nah, ini apakah bisa dijelaskan gitu dari seorang yang mungkin sudah hafizah, dipakarnya dari pencapaian hafiz dan hafizahnya itu tersebut. Terima kasih Kakak
mohon maaf ini Ikhwan sendiri ya. Baik, sama-sama, Masya Allah. Jadi kita dapat insight Terima kasih. baru nih dari pertanyaan Kak Soleh. Allah memberikan pertanyaan juga nih lewat lisan salah seorang Ikhwan ya. Silakan Kak Nadia, dibantu jawabannya dari Kak Soleh. Betul banget nih pertanyaan luar biasa nih. Ya. Dan saya disuruh berpikir rasional. Ini senior saya kan. Ya, jadi soalnya kedengeran. Ada kedengeran. Wah, pas pertanyaan Kak Soleh suaranya halus banget ya. Ya Allah, silakan Kak Nadia. Baik, Kak. Tadi maaf yang saya tangkap bagaimana pendapatnya ya kalau misalnya Adi Safidi perannya menyerangkan seperti itu. Yang pertama saya mungkin tidak pandai gitu. Kita juga tidak bisa merasa kalau yang terlihat dia suul adab kah, tidak baik. Karena pertama saya mau tadi itu bukan capaian gitu. Jadi bukan mungkin hafizoh yang dikatakan hafizoh atau hafiz manusiawinya ya berbuat buruk. Jadi mengambil dari penghargaan berusaha untuk melakukan hal-hal baik, berusaha untuk baik. Itu yang kan orang yang disebut hafiz yang ambil beban menjadi penghafal Al-Quran juga mungkin jalannya miring, jalannya tidak lurus saja. Jadi orang dari seperti itu jangan karena apa namanya ya, seperti hal biasa aja, yang baik yang memang itu perangannya. Ada orang baik yang tapi hanya terlihat itu malah sebaliknya seperti itu. Jadi maksud saya adab itu, bahkan ada kitabnya yang menjelaskan tentang adab seorang hafiz penghafal Al-Quran. Namun ya seperti iman tadi bisa naik turun, perangai kita pun manusia biasa. Kita pun tidak bagaimana. Jadi, saya bisa hal ini ya, menanggapi hal ini karena saya tidak dari atau buruk yang pada intinya jangan membandingkan gitu. Manusia berarti tidak yang menghafal lebih baik daripada orang yang tidak menghafal. Bukan apa ya, semuanya sama, cuman mengambil beban ini, mengambil jalan ini gitu. Itu Kak. Baik, terima kasih Kak ya. Apa ini jelas namanya Kak Mamat. Ini namanya ya memang menarik sekali ya, karena dia tidak menjamin seorang ustadz itu akan masuk surga, tidak menjamin seorang hafizoh ya tanda kutipnya juga masuk surga, karena yang berhak menilai seseorang itu bagaimana apakah dia masuk surga, apakah dia masuk neraka, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memandang manusia dengan pandangan mata batin kita agar tidak bersuuzon kepada orang gitu. Adapun kalau misalkan sudah terbukti dia melakukan kejahatan, dia melakukan sebuah kasus pidana atau dan sebagainya ya, kriminal dan sebagainya, dan sudah jelas memang dibuktikan oleh mahkamah bahwa mereka itu salah, maka kita bisa
sedikitnya kita bisa melihat dan nahkum bizawahir gitu ya, kata Rasulullah, melihat secara zahirnya. Adapun kalau misalkan tadi money oriented, kemudian tadi suul adab, kemudian dan sebagainya, itu memang kita bisa melihat bagaimana yang zahirnya dari mereka. Adapun bagaimana hatinya mereka kita tidak tahu, bisa jadi justru di pertengahan malam mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, di keheningan suasana mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di keheningan pokoknya di keramaian juga mereka tetap hatinya itu condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka pun melakukan kesalahan ya, dia bahasanya itu dia terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang menjamin sebetulnya ketika kita menjadi hafal Al-Qur'an 30 juz akhlak kita soleh atau solehah gitu ya. Tapi justru dengan kita terus bersama Al-Quran, kita memohon ampun kepada Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus dibersamai kita seumur hidup kita bersama Al-Quran, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi tadi katakan Nadia juga betul bahwa menjadi hafizah Al-Quran itu bukan tujuan, tapi memang itu adalah sebuah kewajiban kita sebetulnya ya, untuk hidup terus bersama Al-Quran. Kalaupun kita bisa menghafal sampai 30 Al-Quran, itu kan memang ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana sih kok ada orang yang dikasih rahmat, ada orang yang dikasih hidayah, kok kita nggak dikasih? Nah, apakah kita mau menyalahkan Allah gitu? Apakah justru pandangan kita yang salah terhadap hidayah tersebut? Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kalau saya pribadi lebih kepada menjemput rahmat Allah, menjemput hidayah Allah, kita meminta ampun kepada Allah, kita meminta, ya Allah, perkenankan hamba untuk menjadi hafiz Al-Quran setiap hari, sehingga kita mampu mengaplikasikan kita dalam Al-Quran dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak, itu saja mungkin ya karena dia teman-teman mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan di WhatsApp juga belum kita baca, tapi insya Allah mudah-mudahan kedepannya di Mahmudah Batch 7 kita bisa mengundang Kak Nadia kembali ya, insya Allah. Kak Nadia, terima kasih banyak. Kak Nadia, mohon maaf nih di sela-sela kesibukannya kami ganggu. Terima kasih. Mahmudanya katanya ada grup untuk ikhwannya, mohon maaf karena Mahmudah ini muslimah muda berdaya. Dari dulu ETC juga ada nggak katanya untuk ikhwannya, udah sampai 10 orang ya. Allah, mudah-mudahan ya kalau saya sudah bisa koordinasi dengan suami saya gitu ke depannya, mudah-mudahan bisa bahasanya mengadakan komunitas untuk ikhwannya juga. Tapi untuk sementara ini Kak Soleh silakan mengikuti berbagai komunitas di ikhwannya ya, yang bisa ini ada acara-acara atau kegiatan-kegiatan Islam. Terima kasih banyak Kak Nadia untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua ya, jika ada salah-salah kata, lisan kita yang salah mengucapkan. Terima kasih. Boleh Kak Nadia live terlebih dahulu. Terima kasih banyak sekali lagi, mohon maaf merepotkan. Terima kasih Kak Indah. Teman-teman, baik, silakan. Baik, untuk teman-teman semuanya, sekarang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, saya hari ini akan sharing siapa saja peserta-peserta yang wisuda ya hari ini. Stop share dulu sebentar. Ada sekaligus pengumuman peserta terbaik ya teman-teman. Sudah terlihat untuk Zoom-nya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami menyatakan bahwa teman-teman yang ada di grup ini, yang ada nama-namanya, ya, kita akan bacakan. Bisa terlihat nggak ya? Pak Zeze, terlihat nggak namanya? Terlihat, Kak. Siapa nih yang jawab? Risma. Oh, Masya Allah. Baik. Silakan di screenshot ya, sertifikat penghargaan ini diberikan kepada Risma Yanti atas partisipasinya sebagai peserta Mahmudah Batch 6 pada tanggal 1 Juli sampai tanggal 7 Juli 2022.
Kemudian yang kedua untuk peserta atas nama Aida Fitri Syahada. Kemudian yang ketiga ada Kak Sylvia. Kemudian Kak Ateria, Kak Zeze masih ada teman-teman. Kak Ateria, kemudian Kak Husna Musakifah, kemudian Kak Siti Aini, Kak Nur Faiza Alkansa, kemudian Kak Indi Ramadhani, Kak Saptiana Isnaini, Kak Siti Nurul Lasari, ya, dan Kak Meda Aska Amani, plus Kak Nur Fauziah. Selanjutnya kita akan mengumumkan peserta terbaik kita pada batch 6, ya. Tapi mohon maaf nih kita belum bisa memberikan hadiah ya dan sebagainya. Pokoknya kita tidak memberikan hadiah dari batch 1 sampai batch 6. Tapi Allah nanti insya Allah yang memberikan hadiahnya, hadiah terbaiknya insya Allah ya. Baik, sudah siap diumumkan siapa saja yang menjadi peserta terbaik? Siap, Kak. Silakan Kak Zezia disebutkan nama-namanya. 1, 2, 3. Peserta terbaik pertama jatuh kepada Kak Bunda Siti Nurlaila Sari. Insya Allah. Insya Allah. Ini dilihat dari sering hadir kajian ya, kemudian aktif dan sebagainya. Baik, untuk terbaik yang kedua jatuh kepada Oke, terbaik kedua jatuh kepada Kak Ateria. Baik, itu saja mungkin untuk pengumuman para peserta terbaik. Ada Kak Siti Nurlaila Sari dan ada Kak siapa tadi? Kak Ateria ya, Masya Allah. Baik, silahkan. Oh, tadi Kak Sol sudah live ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita semua, karena kita yakin yang kita nilai adalah secara zohirnya yang kita lihat dari segi absensi, dari segi dari segi kehadiran ya, dari aktif, materi dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang hari ini sudah di wisuda itu berhak masuk di batch 7 tanpa biaya ya dan gratis semua. Dan insya Allah di batch 7 itu insya Allah kita akan jadi ini ya, ada kursus bahasa Arab langsung kita dengan KZZ, kemudian juga ada setoran hafalan Al-Quran. Insya Allah nanti mudah-mudahan karena dia mau menjadi tutor kita juga, dan ke depan insya Allah akan kita upgrade lagi dan evaluasi lagi materi-materi apa yang akan kita isi, dan tentunya akan banyak yang berbeda di ini ya, di batch 7 ya Kak Zizi ya. Terima kasih dan selamat kepada Kak Husna, Kak Rismayanti, Kak Aisyah, dan teman-teman di Mahmuda yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan seminar malam ini. Dan untuk wisuda ya insya Allah sertifikatnya saya langsung kirim di grup, saya share ya Kak Zeze. Itu saja mungkin Kak Zeze untuk pengumuman dari saya. Dipersilahkan untuk penutupan dan foto bersama. Mungkin teman-teman silakan untuk buka dulu ininya, kameranya, karena kita nggak kelihatan nih siapa aja di sini yang hadir. Biar kelihatan nih fotonya mana ya Kak Aisyah gitu. Mana nih Kak Ateria, atau ini dulu Kak Zeze speech dulu dari peserta terbaik nih. Yang peserta terbaik yang kedua, silahkan ada Kak Ateria. Baik, oke. Mungkin kita bisa kesan-kesan atau speech dulu ya Kak dari peserta terbaik di Mahmuda Batch 6. Nah, akan diwakili oleh Kak Ateria karena alhamdulillah pada malam hari ini beliau ada di hadapan kita. Kepada Kak Ateria dipersilakan. Maaf Kak, suaranya mancet-mancet, boleh tolong diulang? Oke. Ya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin bisa speech atau kesan-pesan dari peserta terbaik kita di Mahmuda Batch 6. Nah, pada saat ini akan diwakili oleh Kak Ateria. Kepada Kak Ateria dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Nur Azizah. Mungkin kesan dan pesan dari saya sendiri setelah mengikuti
kelas Mahmuda yang pertama jadi kayak kita tuh jadi terorganisir gitu. Jadi lebih disiplin terhadap tugas kita sendiri. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau kita sendiri sering lupa gitu. Cuma dengan adanya tanggung jawab, jadi kita merasa kalau kita harus melaksanakannya. Mungkin untuk selanjutnya akan diteruskan seperti ini. Itu aja sih, Kak. Terima kasih kepada Kak Indah selaku foundernya. Salam kenal ya Kak Taria, Kak Isya, Kak Husna. Kalau Kak Husna ini sudah pernah ketemu di kampus ya. Kak Rismayanti sudah pernah di Instagram ya. Kak Isya dan Kak Taria ini baru ketemu, tapi Masya Allah kita sudah jadi keluarga ya. Dan salam kenal juga ini Kak Zeze, beliau co-founder dari Komunitas Muslimah Muda Berdaya. Nah jika teman-teman berkenan, Kak Taria ataupun Kak Isya ataupun Kak Rismayati dan Kak Husna untuk menjadi staf kita ya, untuk menjadi tim kita itu sangat diperkenankan karena sudah jadi alumni. Kemudian nanti tidak menutup kemungkinan ketika kita menjadi tim itu kita juga tetap jadi peserta. Nah, Kak Indah nih atau Indah pribadi jadi tim atau jadi founder, tapi Indah juga jadi peserta tetap. Kenapa? Karena menjadi amalan-amalan ibadah yang ada di komunitas Mahmuda kan bukan amalan untuk komunitas kita, tapi memang amalan pribadi ya Kak Zeze, amalan amaliyah ya Kak Isya ya, amalan Kak Isya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amalan Kak Husna kepada Allah. Hanya saja di komunitas Mahmuda ini membantu bagaimana terorganisir malamnya, subuhnya, zikirnya, kemudian sorenya seperti apa dan sebagainya. Jika berkenan ya, kami mengundang Kak Husna, Kak Aisyah, Kak Ataria, Kak Rismayanti untuk bergabung menjadi tim kita. Gitu. Tapi ya lagi-lagi kami mohon maaf jika memang kami juga tidak ada bayaran sama sekali gitu ya. Seperti Kak Zeze sampai sekarang tidak digaji sama sekali ya. Kak Zeze, kemudian Kak Tian, kakak-kakak yang lain juga tidak digaji. Tapi insya Allah sih dengan kami rasa ketika kita ikhlas ya untuk berbuat banyak untuk umat meskipun dari hal-hal terkecil, kami yakin Allah akan membalas kita semua. Jika berkenan Kak Taria, Kak Aisyah, Kak Usna, dan Kak Rismayanti boleh nanti chat kami dan nanti kami akan masukkan ke grup tim Komunitas Muslimah Muda Berdaya. Itu saja mungkin Kak Zeze, dipersilakan Kak Zeze untuk menutup dan doa bersama mungkin ya. Nanti baca doa kafaratul majelis. Oh, foto dulu. Terima kasih. Karisma sama Kak Husna belum kelihatan wajahnya ya? Boleh sekali aja, kita biar ada dokumentasi. Karisma Yanti. Ya boleh Kakak hidupin kameranya ya. Nggak ada ya, nggak apa-apa. Kita foto ya 1, 2. Oh, Karisma ada, Masya Allah. Siap. 1, 2, 3. Salah lagi. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, baik. Alhamdulillah acara kita berjalan dengan baik pada malam hari ini. Insya Allah ya Kak, untuk Mahmuda Batch 7 akan kita buka nantinya. Nah, Kakak yang peserta Batch 6 yang udah sudah malam hari ini masih bisa bergabung di Batch 7 sebagai tim kami di Mahmuda dan juga sekaligus juga bisa menjadi peserta nantinya. Untuk pembukaan Mahmuda Batch 7 nanti akan menyusul ya Kak. Timeline. Oke, kita akhiri pertemuan kita dan acara kita malam hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Terima kasih banyak kepada Kak semuanya yang udah berkenan hadir pada malam hari ini. Kami dari Mahmuda mohon maaf jika mungkin belum bisa memberikan
yang terbaik kepada kakak semua. Insya Allah akan kami jadikan evaluasi dan insya Allah kedepannya kita akan menjadi lebih baik lagi dengan adanya tambahan tim dan kita akan bersama-sama membangun Mahmuda ini untuk menjadi komunitas yang luar biasa, nah dan akan ke tingkat internasional nantinya dan bermanfaat untuk semua orang gitu ya Kak. Baik, saya selalu Kita di awal ya. Mudah-mudahan ya ke depan ada kepada Anda yang sudah memberikan amanah pada saya hari ini. Mohon maaf banget untuk segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Kak Zeze, Masya Allah.